Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa setia Om Swastiastu. channel YouTube Pancatirta dimanapun berada, yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, mungkin bisa ditangkap dari dura negara, ya dari luar negeri. Kita sua kembali. Tema kita akan kita bahas hari ini adalah menyangkut Hari Suci Saraswati, ya, yang sebentar lagi akan datang, ya. Tepatnya pada tanggal 30 Januari, yaitu Sanis Sara Umanis Uku Watu Gunung. Rupanya penekanan Saraswati ini lebih ditekankan pebobotannya bagi mereka-mereka yang masih di bangku sekolah, kemudian mengenyam pendidikan ataupun institusi-institusi pendidikan. Padahal kalau kita amati secara seksama, kalau kita gali nilainya, sebentar akan kita gali, ternyata Saraswati ini adalah ilmu tentang kehidupan, ya bukan hanya ilmu untuk mencari nafkah. Kalau orang sudah dapat nafkah, dia lupa belajar, ya. Tapi ilmu kehidupan. Bicara masalah kehidupan, berarti keabadian, sebab yang hidup itulah abadi. Artinya, ya, kehidupan keabadian itulah kalau bahasa kita di Bali itu adalah tentang ilmu kedinian dan ilmu kedituan, gitu, ya. Maka itu keilmuan di dalam agama kita bisa dipadankan dengan jenyana, kemudian bisa dipadankan dengan widya, ya. Jadi ada parawidya dan aparawidya. Dan tegas sekali Bhagavad Gita memberikan tuntunan pada kita, ya, saya tidak sebutkan teks aslinya. Di situ dengan tegas dikatakan bahwa, ya, persembahan ilmu pengetahuan adalah sangat utama sekali. Mengapa demikian? Karena semua rahasia kerja ada pada ilmu pengetahuan. Ya, kemudian itu berarti untuk mencapai kesuksesan duniawi. Kemudian di sloka lain disebutkan, andaikan engkau manusia yang paling berdosa, dengan perahu ilmu pengetahuan, lautan dosa ini dapat kau seberangi. Jadi dosa akan melahirkan satu konsekuensi, kita lahir kembali. Tapi kalau lautan dosa ini bisa diseberangi, berarti kita akan mencapai moksa. Dengan demikian, melalui ilmu pengetahuanlah sesungguhnya kita moksa. Hal itu tidak salah juga. Disampaikan salah satu jalan moksa di Waraspati Tattwa adalah jenyana biudreha. Di situ ada jenyana biudreha, artinya weruh ring sahananing tatwa kabeh. Nah, saudara-saudara Dharma yang berbahagia, kita kembali pada Saraswati. Jadi Saraswati ini selama ini hanya penekan kepada yang sedang angangsu kawruhan, arti yang sedang mendalami dan menggali ilmu pengetahuan. Sekarang mari kita berikan satu definisi yang benar, apa sih sebenarnya Saraswati itu, ya. Kalau kita bicara masalah hari, berarti dia berbicara masalah kala atau waktu. Jadi banyak yang salah memberikan definisi atau keliru bahwa Hari Saraswati lah turunnya ilmu pengetahuan. Ya, ini masih terjadi seperti itu. Jadi kesepakatan yaitu kesepakatan yang tidak berdasarkan literasi, ya. Jadi, nah sekarang kalau kita telusuri lebih lanjut, kalau demikian bahwa Hari Suci Saraswati turunnya ilmu pengetahuan, tentu akan ada pertanyaan, kapan dan di mana? Ya, ini. Ya, siapa yang menerima, kemudian siapa yang menurunkan. Ya, iki. Maka itu sekarang terminologi kita, konsep kita mesti harus dibenahi. Jadi Saraswati adalah pemujaan kepada Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai ilmu pengetahuan atau jenyana. Ini. Jadi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi Saraswati itu adalah wujud ilmu pengetahuan itu. Karena jelas sekali di Brahma Sutra dikatakan siapa sih Tuhan itu? Di situ dikatakan Satyam, Jenyanam, Anandam, Brahman. Salah satunya selain Satyam, di situ Jenyanam. Jadi Jenyanam itulah Tuhan. Ya. Maka kalau kita ingin mencari Tuhan, majenyanalah.
memiliki pengetahuan lah. Karena selama ini banyak sekali yang mendaulat dirinya sebagai hakim otoritatif, bisa melihat Tuhan, bisa melihat dewa, tanpa satu dasar-dasar pengetahuan yang diajarkan oleh agama. Begitu jenyana itu, bagaimana menjabarkan dari jenyana itulah kemudian menjadi sastra. Ya. Sastra itu dibangun dari aksara. Jadi antara ilmu, sastra, dan aksara itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Makanya kembali dikatakan dalam Brahma Sutra, bagaimana cara mengetahui Tuhan? Sastra yoni tuat. Ya, sastra yoni tuat. Di dalam sastra ada jenyana, kemudian sastra dibangun oleh aksara. Ini aksa. Ya, jadi aksa dia sebenarnya. Ya, aksa itu artinya A dan kesa. Lingkaran yang tidak pernah putus, kemudian ra itu memiliki kemuliaan. Maka naraka, na tidak, ra mulia, ka sifat. Jadi tidak ada sifat-sifat mulia. Nah, oleh sebab itu, kita ulangi kembali lagi, konsep kita tentang Saraswati adalah hari ya memuja Ida Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai dewa ilmu pengetahuan. Jadi beliau itu Tuhan itu sendiri. Jadi Saraswati atau Dewi Saraswati adalah Tuhan itu sendiri atau Brahman. Nah, terkait dengan hal ini, khususnya kita yang memakai tradisi, karena bagaimanapun agama itu memang tidak bisa lepas daripada tradisi ketika dia harus disosialisasikan kepada masyarakat. Jadi agama komunal. Ya, maka tradisi di dalam agama Hindu disebut dengan acara. Maka di dalam acara adalah tindakan, baik itu tindakan kaya dalam bentuk pikiran, kaya dalam bentuk wacana, kaya juga dalam bentuk laksana. Nanti Saraswati di kaya mana dia lebih dominan. Nah, ketika kita bicara masalah aksara ini, ya tentu kita kembali tadi agama tentu untuk penjabaran lebih lanjut di agama komunal. Maka tradisi itu yang disebut dengan acara itu adalah acara ngarannya perawerti kewarah ring haji. Jadi tradisi namanya perilaku yang benar perawerti, ya perilaku yang benar didasarkan pada kitab suci. Ya, karena aji itu artinya petunjuk-petunjuk agama. Wacana-wacana Tuhan. Maka disebut dengan, maka Saraswati disebut dengan, kalau di Bali jarang orang menyebutkan Saraswati, khususnya saya di Gianyar, adalah pewedalan Sangya Ngaji gitu dia. Jadi Saraswatinya ini tidak diuzapkan secara lazim, tapi yang disebut dengan pewedalan Sangya Ngaji gitu. Apakah aji ini ada kaitannya ketika saudara-saudara Muslim melakukan ibadah naik haji kemudian menjadi haji? Nah, ini perlu penelitian lebih lanjut ya. Kalau di Bali tidak haji tapi aji. Ya, jadi tahu pengetahuan di situ. Mungkin saja memiliki makna yang sama karena saya belum pernah menggali haji itu dari kata apa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi bukan memperingati lagi ini karena tempat nggak ada, waktunya kapan. Jadi memuliakan Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai ilmu pengetahuan. Ini pertama harus kita. Pertanyaan kita selanjutnya, mengapa ya Tuhan dalam hal ini menjadikan diri beliau adalah pengetahuan? Ya. Bahwa sesungguhnya alam jagat raya ini, saudara, adalah Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Chandogya Upanishad? Sarwam kalu idam Brahman. Baik itu alam yang bersifat absolut maupun yang bersifat relatif, itu adalah Tuhan. Ya. Maka untuk mengetahui Tuhan, ya harus dengan Tuhan. Tidak akan mungkin kita mengetahui Tuhan tanpa menggunakan cara-cara ketuhanan, tidak mungkin itu. Maka itulah di aksara ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya Tuhan itu berwujud
siapakah Brahman atau siapakah Tuhan itu ya? Bagaimana pentingnya aksara atau Saraswati ini? Di situ dinyatakan bahwa Tuhan itu adalah pengetahuan, jadi Tuhan itulah Saraswati. Bahwa siapakah Brahman atau Tuhan itu? Jelas dikatakan Satyam Jenyanam Anandam Brahman. Ya, di situ ada Jenyanam, pengetahuan. Bagaimana Jenyanam ini tegas Bhagavad Gita kembali sudah kita sampaikan tadi bahwa dengan Jenyanam lah kita akan mampu memenuhi kebutuhan duniawi kita dalam rangka memperoleh Jagadita, karena dikatakan di situ bahwa dengan ilmu pengetahuan sebagai sebuah persembahan, maka semua rahasia kerja itu ada dalam ilmu pengetahuan. Kemudian barang siapa yang mempersembahkan ilmu pengetahuan, lautan dosa akan diseberangi. Begitu peran pengetahuan luar biasa. Maka pengetahuan itu adalah menyangkut kedinian dan menyangkut kedituan. Nah, ketika kita bicara masalah Jenyanam, ya, berarti dia pengetahuan tentang kedewataan di situ, itu bahkan lebih mulia disebut dengan widya, maka dia menjadi para widya ya, di atas pengetahuan biasa. Inilah pengetahuan ketuhanan. Ya, makanya di dalam Sarupanitsara dikatakan ya, itu dikatakan Satyam Brahman Jenyanam, kemudian Brahma Sutra, bahwa ketika kita ingin mengetahui Tuhan, sastra yunituat. Ya. Kemudian Jenyana itu ya dikompilasi menjadi sastra. Sastra dibangun oleh aksara. Ya, dibangun oleh aksara. Nah, ketika dia menjadi aksara, ya, dia menjadi urup-urup suci, ya, itulah di Bali kemudian dikatakan sebagai simbol Ida Sang Hyang Widi. Maka pada waktu Saraswati kita tidak dibenarkan mematikan huruf. Sebelum kontak kita dengan India terjadi, jadi pemujaan terhadap Saraswati itu menggunakan media atau simbol yang disebut dengan aksara. Maka semua aksara yang membangun sebuah pengetahuan, baik di dalam lontar, karya-karya susastra Weda, pengetahuan apa, maka orang di Bali disebut dengan mengupacarai buku deh. Bukunya padahal pengetahuannya sebenarnya yang ada di dalam buku itu sebenarnya yang dimaksud. Maka itu aksara membentuk sastra, sastra membentuk jenyana. Jenyana terjemahkan menjadi sastra, sastra diwujudkan oleh aksara. Maka tegas sekali karena aksara itu adalah perwujudan Saraswati, maka Saraswati tidak dibenarkan untuk mematikan huruf. Bahkan pada upacara pemujaannya tidak dibenarkan kita membaca, jangankan kita ya membunuh atau ngematiang sastra atau urip. Nah, terkait dengan itu pemahaman kita tentang agama ya, yang namanya agama komunal bersama-sama, tradisi bersaraswati di Bali itu tentu tidak lepas dari narasi-narasi yang diwariskan oleh leluhur kita dalam bentuk literasi. Literasi berapa apa? Story-story, kisah-kisah yang ada. Ya, maka itu ketika kita berbicara masalah Saraswati, kita tidak lepas daripada kisah Watu Gunung ya. Kisah Watu Gunung ini kan memiliki kesamaan dengan kisah Sangkuriang, kisah Oedipus. Apa sebenarnya? Ini erat sekali kait dengan penciptaan. Jadi penciptaan itu adalah Brahma, ya. Dewa pencipta adalah Brahma sebagai kreator. Sementara saktinya adalah Saraswati. Jadi Saraswati itu apa sih sebenarnya artinya, saudara? Saraswati artinya Saraswati yang mengalir. Ya, Wati itu sifat. Jadi Saraswati artinya sesuatu yang bersifat mengalir. Ya. Sementara Brahman itu sendiri berkhi artinya meluap dan berkembang. Maka kedua istilah antara Brahma dan Saraswati memiliki padanan yang tidak bisa dipisahkan. Maka saya katakan dan boleh kita simpulkan bahwa sesungguhnya Saraswati adalah potensi ya, laten yang dimiliki oleh Brahma. Sebab tanpa ilmu pengetahuan tidak akan ada penciptaan. Tanpa ada penciptaan tidak akan ada kemajuan.
Tanpa kemajuan tidak akan ada kebahagiaan. Tanpa kebahagiaan tidak akan ada pembebasan. Ini ada gium yang kita temukan di dalam Chandogya Upanishad. Nah, karena pemirsa kita juga banyak dari kalangan-kalangan yang memang di middle class, di kelas menengah, juga kita penting memberikan satu kisah ya tentang Watu Gunung. Jadi kita mengangkat kekayaan-kekayaan lokal kita. Ini dalam Lontar Medang Kemulan ya, tentang kisah Saraswati kaitannya dengan Watu Gunung. Ya, ini kita akan coba perdengarkan ini bahwa kisah Watu Gunung yang kait dengan Saraswati seperti ini. Dikisahkan di sebuah kerajaan Kunda Dwipa, ya, bertahtalah seorang raja yang bernama Dangyang Kulagiri ya. Ya, Dangyang Kulagiri ini memiliki 2 orang permaisuri ya. Jadi permaisuri ini, jadi istri tidak selir. Yang satu bernama Dewi Sintakasih, yang satu bernama Dewi Sanjiwartia. Dewi Sintakasih di kemudian hari menjadi Dewi Sinta, ya, menjadi uku pertama. Sementara Dewi Sanjiwartia menjadi Dewi Landep. Nanti kita akan kaitkan dengan Saraswati ini. Di situ kita akan bisa mengambil makna yang sangat dalam, mengeksplor makna yang sangat dalam dari kisah deskripsi narasi yang ada dalam kisah Watu Gunung ini. Yang dikategorikan sebagai mitologi Pawukon. Di situ dinyatakan ketika Dewi Sintakasih hamil, ya dia hamil, kita ketahui bersama, Dangyang Kulagiri, yakni suami Dewi Sintakasih yang sekaligus adalah raja di kerajaan Kunda Dwipa, melakukan tapa brata yoga samadhi alias ngewanawasa. Ngiasain, ya artinya mendoakan supaya kandungannya sehat. Ya, makanya di Bali ketika istri lagi hamil begitu berbadan 2, maka suami tidak boleh macam-macam. Maka dikatakan di dalam teks beberatan wong mopot. Bahkan memotong bercukur pun nggak boleh gitu. Maka kalau dulu ada seorang bapak atau ayah ketika berambut panjang itu pertanda istrinya hamil gitu. Tapi sekarang ada joke, nggak tahu ini. Istrinya tidak hamil tapi bapaknya melihara rambut panjang gitu, berarti apa punya hamilan di luar, kita nggak tahu. Ini banyak joke seperti itu. Nah, bahasa Bali gelis satu enggal, ceritanya disingkatkan. Tiba masa akan bersalin, ternyata Dangyang Kulagiri belum juga pulang dari masa pertapaannya mendoakan si cabang bayi. Rasa kekhawatiran Dewi Sintakasih akan melahirkan tanpa suaminya ini betul-betul berkecamuk. Nah, atas kesepakatan dengan madunya, Dewi Sanjiwarta ini rukun sekali. Ini mudah-mudahan ada yang sudah punya madu yang mendengar ini bisa rukun seperti Sintakasih dan Dewi Sanjiwarta. Sepakat untuk menyusul sang suami ke tengah hutan. Ya. Sebatas kemampuan sebagai seorang wanita yang betul-betul dalam kondisi mobot atau hamil berbadan 2 dan menjelang kelahiran. Ya, hampir semua sudah dimasuki sekuat tenaga, ternyata juga tidak dijumpai suami. Maka tiba waktunya akan bersalin. Ya, waktu akan bersalin, suami belum ditemukan, mau balik kerajaan tanggung, tidak mampu, akhirnya terjadilah persalinan di tengah hutan. Ya. Dewi Sintakasih melahirkan di alasi batu pipih yang besar. Ketika di situ jadukan persalinan, begitu si cabang bayi lahir, ternyata batu pipih itu pecah. Ya, seperti bayi ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Bayi ini kemudian diberi nama Watu Gunung. Sampai bayi lahir, ternyata Dangyang Kulagiri juga tidak ditemukan. Ya, kerajaannya Kunda Dwipa, ingat nanti kita akan bahas satu persatu. Maka sang bayi diajak ke istana, dibesarkan oleh 2 ibunya, satu ibu kandungnya Dewi Sintakasih, yang satu lagi Dewi Sanjiwartia. Ketika masa
masa peralihan dari bayi yang tidak bisa gerak menjadi masa kanak-anak, itu namanya disebut Bali kumulipan ya. Ya, kumulipan itu tidak bisa diberitahu ya, sekitar 4-5 tahun. Ya, ternyata ibunya sedang memasak di dapur, ya diganggu terus. Semua perabot diberantakin, istilahnya perahu pecah lah gitu. Ya. Nah, mungkin saking dongkolnya sang ibu, kemudian dia mengambil alat pengaduk nasi, bahasa Balinya siut. Nah, siut ini kemudian dipukulkan pada kepalanya, kepala anaknya ini si Watu Gunung. Menyebabkan luka, kemudian si anak ngambul ya dan mengalami amnesia, lupa ingatan. Entah kemana perginya, ya tidak diceritakan begitu. Sang ibu mencari tidak menemukan anaknya yang ngambul ini ya, artinya anak yang ngambek begitu pergi. Ya sudah sampai bosan mencari, tidak diketemukan, ya udahlah diikhlaskanlah Watu Gunung tinggal. Nah, entah bagaimana 20 tahun kemudian ya muncullah sosok seorang pemuda yang luar biasa. Ternyata Watu Gunung ini betul-betul memiliki satu kekuatan dahsyat, sama seperti namanya Watu Gunung ya. Seperti batu yang ada di gunung kekuatannya, the strong dia, luar biasa. Ya, ternyata dia tidak lagi ingat dengan dari mana asal muasal. Konon dalam cerita disebutkan dia dipelihara oleh Dewa Brahma. Ya, Dewa Brahma. Ya. Nah, jadi Dewa Brahma. Maka dengan kekuatan dan kesaktian dia sangat jumawa, dia ingin menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di daerah itu, di Jambudwipa. Maka semua ternyata setelah saya pelajari baca, ternyata Ukir, Kulantir, Tolu, Gumrah, Wariga, Warigadian, ternyata nama raja itu. Nah, jadi semua kerajaan ditaklukkan ya. Ya dari 27 kerajaan ditaklukkan. Tinggallah kerajaannya sendiri ya, yang bernama Kunda Dwipa. Kalau kita bicara masalah Kunda, itu artinya tungku perapian ya. Dwipa artinya pulau, tungku perapian. Kunda Dwipa itu tungku perapian itu sebenarnya alat kemaluan itu kalau kita kembali nanti anukan. Ya. Ternyata kerajaan terakhir yang belum diserang adalah kerajaan Kunda Dwipa ini, yang notabene adalah kerajaan asalnya ya. Tapi dia tidak mengetahui lagi dia berasal dari kerajaan itu. Sementara yang memerintah di kerajaan itu ya tidak ada lain adalah ibunya sendiri sebagai permaisuri, sekarang menjadi ratu, itu Dewi Sintakasi ditemani oleh ibu tirinya. Ya. Tetapi ini keanehan saudara, ternyata ibunya memiliki satu resep untuk awet muda, jadi kelihatan masih sangat belia sekali begitu. Nah, setelah kerajaan ini diserang, ternyata mampu ditaklukkan. Ya, dia tidak tahu bahwa itu kerajaan yang ditakluk adalah kerajaan asal dari mana dia memang ada begitu. Nah, dalam etika perang, ya semua ya barang-barang milik di kerajaan yang ditaklukkan bisa diambil. Tuan putri bisa dinikahi atau siapa saja kenanya. Maka akhirnya ini berlaku juga pada Watu Gunung, maka Watu Gunung ya ingin menikahi kedua ratu itu, yang tidak lain adalah ibunya. Ya, karena dia sudah amnesia begitu. Dan tidak lagi ingat lagi. Nah, sang ibunda yang berdua juga tidak tahu, tidak sadar kalau Watu Gunung juga anaknya. Maka ketika memadu kasih dengan belum sampai ada hubungan biologis, itu pelayanan seksual, ya mungkin hanya sekedar bercengkrama begitu, ternyata Dewi Sintakasih diperintah oleh Watu Gunung karena kepalanya gatal untuk menggaruk-garuk, kemudian mungkin mencari kutu dan atau apalah. Tanpa disadari ternyata Dewi Sintakasih melihat luka ya di kepala si Watu Gunung. Akhirnya kemudian dia teringat kisah 20 tahun yang lalu di mana sang anak sempat dia pukul ya dengan siut. Apakah ini? Nah, ternyata feelingnya tepat bahwa ini anaknya. Bayangkan bagaimana kalau seorang ibu dinikahi oleh anaknya, apa yang bakal terjadi.
Itu kehancuran yang luar biasa untuk dunia itu ya, Gamyo Gamana. Maka dicarilah tetap Dewi Sintakase memberikan pengertian bahwa saya ini itu dia ibumu. Nah, Watu Gunung bilang, mana mungkin kamu memiliki anak saya, wong kamu masih muda kok. Dia bilang begitu. Tetap tidak percaya. Nah, apapun pokoknya Watu Gunung akan menikah ibunya. Ya, akhirnya berpikir keras ini Dewi Sintakase, bagaimana caranya ini memisahkan. Tentu dia akan membuat satu syarat di mana syarat itu tidak mungkin akan dipenuhi oleh Watu Gunung. Akhirnya sambil berpikir ya sejenak, akhirnya dia menemukan siasat. Dia mengajukan syarat, dia akan mau dinikahi oleh Watu Gunung apabila Watu Gunung mampu membawakan Dewi Nawang Wulan sebagai hamba sahayanya. Kita ketahui Dewi Nawang Wulan itu saudara adalah istri dari Dewa Wisnu ya. Bayangkan permintaan yang sangat berat. Tentu hal ini sangat sulit dipenuhi. Tapi bagi Watu Gunung ternyata tidak sesulit apa yang dibayangkan oleh Dewi Sintakase. Ya, akhirnya hasil kesepakatan Watu Gunung siap mencari Dewi Nawang Wulan. Akhirnya dia berangkat ke Swarga, meminta para dewata untuk menjemput Dewi Nawang Wulan akan dijadikan dayang-dayang oleh istrinya. Tentu para dewa marah, ini pelecehan, penghinaan yang luar biasa. Bagaimana mungkin Dewi, istri seorang dewa harus dijadikan dayang-dayang oleh manusia. Ini penghinaan. Maka marahlah para dewa semua, kemudian terjadi peperangan dengan Watu Gunung. Dalam peperangan itu Watu Gunung tidak bisa dikalahkan, saudara. Ya, tidak bisa dikalahkan sampai berhari-hari perang ya. Malamnya istirahat. Ya. Sampai kehabisan akal ini. Ya, sampai kehabisan akal para dewa, bagaimana ini dia bilang. Nah, ini gara-gara Dewa Brahma ini dia bilang, memberikan kesaktian kepada Watu Gunung gitu. Akhirnya dewa rapat, ya, diambil kesepakatan, diutuslah Begawan Lumangelang ya, salah satu rohaniawan surgawi diturunkan supaya menjadi telik sandi, menjadi spionase, memata-matai kehidupan Watu Gunung. Walaupun peperangan masih berlangsung. Pada satu malam, mereka tetap tapi belum melakukan hubungan badan, jadi Watu Gunung masih, Dewi Sintakase itu masih kekeh, dia nggak mau berhubungan badan gitu sanggama, karena dia yakin bahwa itu anaknya ya. Nah, tapi pujian tetap selalu diberikan. Karena Dewi Sintakase kaget, mana mungkin seorang manusia begitu kuat ya, seimbang dengan kesaktian para dewa. Gitu. Akhirnya Dewi Sintakase menanyakan hal itu pada Watu Gunung. Wahai Watu Gunung, mengapa engkau begitu hebat sekali dan maha dahsyat? Ya. Di maha dahsyat ini justru saya merasa khawatir karena engkau manusia. Manusia tidak sempurna, pasti ada saja titik kelemahan. Ya mungkin tanpa sengaja nanti saya melakukan satu tindak ternyata menyebabkan kematianmu, itu juga menjadi kecemasan saya begitu dia. Dewi Sintakase bertanya pada Watu Gunung. Watu Gunung tetap ngotot tidak mau membuka rahasianya. Tapi karena didesak, karena saking rasa cinta, ya memang demikianlah saudara. Kalau sudah rasa cinta ada, semua rahasia terbongkar begitu. Ya, jadi Begawan Lumangelang itu menyamar jadi laba-laba, saudara. Dia ada di wilayah ruangan di mana biasa percakapan antara Watu Gunung dengan Dewi Sintakase. Akhirnya dia bilang begini, hai Dinda Sintakase, ini rahasia penting, tolong dipegang sama sekali. Jangan sampai ada yang mendengar, hanya untuk demi cintaku kepadamu. Nah, ini. Akhirnya apa, saudara? Disampaikan bahwa dia akan hanya mungkin ditundukkan, dikalahkan oleh dewa yang mampu melakukan triwikrama. Inilah, saudara.
Ya, triwikrama. Begitu mendengar jawaban Watugunung demikian itu, kemudian secepat kilat Begawan Lumanglang yang memang menyamar menjadi laba-laba, kemudian langsung melaporkan itu semua kepada dewa di surga. Nah, karena tahu sudah kelemahan daripada Watugunung, maka para dewa semua turun, ya, menggempur. Maka Dewa Wisnu segera melakukan triwikrama. Ya, ya. Maka begitu bertriwikrama, ya, berwujud raksasa siu begitu ya, 3 dunia dikuasai. Akhirnya Watugunung runtuh tepat pada Sanisara Kliwon. Maka disebut dengan Kajeng Kliwon Pemelas Tali, atau juga disebut Watugunung runtuh. Inilah saudara. Ya. Terkapar dia sudah ini. Ya. Esoknya, ya, setelah Watugunung runtuh, disebut dengan Uku Paid-Paidan. Ya. Hari Selasanya Candung Watang, hari Rebunya Buddha Urip, kemudian hari Kemis Urip Kelantas, hari Jumat Penegtegan atau Pengerdanan, kemudian hari Sabtunya Saraswati. Hari Minggunya Banyu Pinaruh, hari Selasa, hari Minggu, hari Seninnya Somorebek, hari Selasa adalah Sabuh Mas, Rabu Sinta kembali menjadi Pager atau Pageh Resi, disebut Pager Resi, sebenarnya Pageh Resi. Ya, sampai Sabtu di Uku Landep jadilah Tumpok Landep. Nah, saudara sekalian, apa yang bisa kita ambil hikmah dari narasi ini, deskripsi narasi ini? Mari kita awali bahwa sesungguhnya Dangyang Kulegiri itu adalah sifat purusa, simbol daripada Atman, ya, yang akan memberikan benih secara spiritual terhadap kehidupan. Sementara Dewi Sintakasih dan Dewi Sanjiwarti adalah unsur prakerti tatwa, ya, atau perdana tatwa. Unsur perdana tatwa pasti kena sifat arwa bineda, dualita. Artinya bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Ya. Jadi buta dia, itu material atau meter. Makanya matra, sparsa, kontea, situsna, suka, dukada. Jadi kita inilah sesungguhnya Watugunung itu, saudara sekalian. Ya. Maka ketika sang Atman memasuki badan jasad ini, Dangyang Kulegiri secara spirit melakukan pertapaan di dalam kandungan sang ibu yang dimatriki oleh ibu, ya, orang tua wanita dari si bayi itu. Di situ dia bertapa. Ya. Watugunung adalah simbol manik, simbol embrio sebenarnya. Melalui pertapaan itulah kemudian Dangyang Kulegiri dia tidak muncul lagi karena dia sudah masuk pada dunia maya. Ya. Nah, ketika waktunya akan lahir, ya, disinilah manik yang sudah berubah menjadi bayi itu kemudian mengalami proses penurunan di dalam perut ibu, di dalam rahim ibu. Orang Bali bilang perutnya sudah mencelos, sudah turun, ya. Itu sudah menjelang kelahir, itulah disebut Watugunung runtuh. Ya. Maka ketika perutnya ini sudah runtuh, akan ada tanda-tanda kelahiran, saudara. Ya, tanda-tanda kelahiran disertai dengan sakit perut. Maka istilah bukan sakit, tapi nyakit. Maka orang Bali dulu, oh nak ya sing sakit, tapi nyakit. Kalau nyakit itu berarti orang-orang yang akan menjelang bersalin. Ini saudara. Ya,
Kemudian posisi perut sudah bayi dalam kandung itu goyang. Ketika dia goyang, dia mau keluar, itu disebut dengan candung watang. Ya, candung itu artinya daun talas. Ya, di daun candung. Jadi air daun candung itu goyang. Karena pemegangnya, tali plasentanya, ya tali pusarnya sudah udah lepas dari rahim itu sendiri. Kemudian tanda-tanda akan lahir buka, Anda mulai disitulah kemudian Buddha urip. Buka itu rahim sang ibu. Bles ngoer, urip kelantas. Maka keluarlah bayi itu dari pertapaannya. Jadi Dangyang Kulagiri sudah hadir dengan casing baru begitu saudara. Jadi Kunda Dwipa itu rahim sebenarnya. Yoni. Ya. Ya, setelah lahir di situ pengeradanan diberikanlah Saraswati, pengetahuan. Setelah tepat waktunya. Setelah dia Saraswati, mulailah mengalir ke seluruh tubuh di mana pelembagaan ilmu pengetahuan itu menjadi sangat-sangat utama. Maka dia akan memperoleh apa? Chomo reba. Jadi sandang dia peroleh dengan ilmu pengetahuan. Ya. Seperti kita katakan tadi, barang siapa yang ya mempersembahkan ilmu pengetahuan, rahasia kerja semua dalam ilmu pengetahuan. Dia akan sukses. Sabuh mas, dia akan mendapatkan kekayaan. Ya, tapi ingat, apapun yang diperoleh jangan sampai kita mabuk. Karena kekayaan yang diperoleh adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam Sabda Timira disebut dengan dana. Dana, guna, yoana, sura, kasuran. Jangan sampai mabuk. Abdikanlah apa yang kita peroleh secara rezeki lahiriah ini ya kepada Sang Hyang Siwa Guru, Pagah Resi. Ya, kita sebut dengan Pagorsi, Pagar Wesi, malah dijadikan wesi di sini seperti besi ya. Pagah Resi atau Pagorsi. Ya, supaya kita tetap berada dalam kontrol, tidak menyalahgunakan apa yang menjadi turunan dari Saraswati itu. Ya. Maka disinilah konsepnya Saraswati berada kuasanya pada Saniscara, pada Saraswati hari Sabtu dan hari Minggu, kemudian Senin dan Selasanya kita sudah memuja Sri Laksmi di situ. Jadi Trimurti di situ ada. Trimurtinya, saktinya Trimurti. Kemudian Pagarwesi, pemujaan Sang Hyang Pramesti Guru, berarti Siwa di situ. Maka dari hari Sabtu sampai hari Minggu, hari Rabu itu kita memuja Sang Hyang Trimurti dalam aspek saktinya. Ya, terutama di Saraswati, Banyupinaruh, Saraswati, kemudian Somarebok dan Sabuh Mas, itulah Sri Laksmi. Nanti Pagorsi adalah Sang Hyang Siwa sebagai penuntun. Nah, ini dalam rangka tuntun mencapai kesuksesan hidup. Kemudian ingatkan kembali, kemudian kita ketemu dengan tumpuk landap. Ya, tumpuk landap itulah meruncingkan, menajamkan kembali. Artinya ketika kita runcing, ketika tajam, kita fokus pada satu titik. Ya, bahwa ilmu yang kita peroleh pada turunnya Saraswati harus diabdikan pada satu titik. Pasupati, pasu ya, maka tumpuk landap Yogan Sang Hyang Pasupati, kata pasu artinya dekat. Ya. Jadi kita harus kembali menjadikan ilmu pengetahuan sebagai stressing, ngecas karena yang kurang, masukkan kembali ke dalam diri alam semesta. Sehingga disitulah Pasupati menjadikan diri kita pembebasan. Jadi dengan demikian, saudara sekalian, jadi makna secara terintegrasi yang kita peroleh tentang Saraswati sesungguhnya rangkaian itu tidak hanya berhenti di Saraswati, tapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Kalau saya katakan dulu proses kosmologi dan kosmogoni penciptaan alam semesta, ilmu tentang alam semesta, baik alam buana agung maupun buana alit. Maka dengan demikian, seperti kita katakan tadi, Saraswati menjadi penting. Saraswati itu memberikan kita kedewasaan, keberanian, pencerahan, kesadaran
Dalam bahasa tek kita di Bali disebut dengan atutur seperti kita bahas pada Siwaratri kemarin. Maka apabila orang betul-betul melembagakan Saraswati, maka tidak akan ada manusia ketakutan ya, tentang kematian, tentang penyakit. Karena itu semua pengetahuan tentang apa yang disebut dengan Jnana Vyudreha ini betul-betul memberikan kita satu kekuatan yang luar biasa. Ya. Maka kalau orang sudah percaya, ya, kemudian melembagakan sastra, jnana di dalam diri, menjadikan tubuhnya adalah aksara, makanya kita ketika kematian, ketika mewintan, ketika kita didiksa, ya, tubuh kita dijadikan aksara, saudara. Ya, dipasang rerajahan dalam diri itu, mati juga pun ada rajahannya, dijadikan tubuh ini aksara, kemudian diberikan kajang. Ketika tubuh dijadikan aksara, maka dia akan membangun sastra. Ketika tubuh membangun sastra, maka dia menjadi jnana. Ketika dia membangun jnana, dia menjadi widya. Jadilah dia pencerahan. Ketika pencerahan, dia akan memasuki dunia swarga, dunia terang. Itu sebenarnya, saudara. Jadi begitu penting sekali Saraswati ya, sebagai satu manifestasi Tuhan yang diinternalisasi ke dalam diri kita supaya kita tercerahkan. Maka manakala Saraswati sudah benar-benar memberikan pencerahan pada kita tidak akan takut. Kita semua bersahabat. Kutub dualisme yang bertolak belakang, misalnya di Bali tentang ilmu magi, kita tidak akan takut mati. Makanya pemujaan kepada Durga Dewi yang bersifat demonik mencari kesaktian ke sana kemari tidak akan ada. Sehebat apapun kekuatan dalam rangka proteksi diri, ya, tidak akan bersifat langgeng. Kelanggengan itu hanya diberikan kepada Saraswati. Maka itu dengan demikian, marilah saudara sekalian, harapan saya menjadi religious literacy. Literalnya, letternya adalah aksara. Maknanya ya menjadi sastra, ya, spiritnya menjadi Saraswati atau jnana. Inilah saudara. Maka kita tidak perlu takut. Maka Sang Wiku ya tidak senang kalau dipuji karena sudah meraga aksara. Tidak sah kalau dicaci maki. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung karena saya menafsirkan kembali teks ini. Karena saya melakukan pendekatan hermeneutika, semiotika. Karena cerita tadi juga teks, saudara. Banten kita di Bali teks. Wacana juga teks. Ya, Puro juga teks. Tapi ada teks yang verbal, ada teks yang non-verbal. Makanya kalau kita ingin mengetahui tentang agama yang benar, kita mesti menguasai ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita hanya berasal dari agama saja, kita notok saja, tanpa ilmu bantu yang lain tentu susah. Karena yang menulis tentang sastra-sastra agama, nilai kebenaran itu sebenarnya tidak makna tunggal. Ya, makanya belajar teks itu harus jujur, kita harus dibantu dengan ilmu yang lain sehingga tafsirnya memiliki nilai. Ya, kita tidak boleh menjustis. Maka tingkat kedewasaan kita sejauh mana kita menggali. Menggali itu adalah menaksirkan dan menafsirkan. Semakin bagus, semakin banyak kita punya bahan, maka semakin baguslah galian kita karena alat kita banyak. Maka semakin cepat kita menemukan apa yang kita raih dalam bentuk hakikatnya ini, saudara. Maka dengan demikian, barang siapa yang menguasai Saraswati, dia tidak takut. Dengan COVID pun dia tidak takut. Ya, tapi bukan berarti kita jumowo, sombong, begitu, tidak. Ya, karena sekarang orang ya banyak mencari sekutu. Kalau Bali itu penampeh ya. Akibatnya apa? Siapa yang dianggap memberikan
musibah, bencana, itu yang dipuja. Makanya di Bali mohon maaf ini terjadi pelesetan, mohon maaf niki. Hanya orang banyak nyungsung yang serba demonik, mohon maaf ini. Tapi kalau pengetahuan sejatinya sudah iya ya tentang Saraswati, dia tidak perlu lagi nyungsung seperti itu. Ya, karena kematianlah sebuah kepastian. Nah, inilah saudara sekalian, di dalam memaknai Saraswati ini ada pepatah yang sangat bijak di Bali dengan bahasa sederhana. Kalau ingin Anda berilmu majajana, berangkatlah Anda menuju arah selatan ke Daksinayana. Setelah sampai di selatan, belajarlah engkau pada Nini Kolo gitu. Ke selatan itu artinya Daksina, Daksina itu Brahma, Brahma itu artinya berkembang. Ya. Kemudian ketemu dengan belajar dengan ini Kolo, saktinya Saraswati, saktinya Brahma adalah Saraswati, Saraswati adalah Kolo. Ya tidak berbunyi, tapi kitalah yang membunyikan. Ya, maka dengan demikian Saraswati itu jadi apa? Ketika kita membunyikan, dia menjadi Dewi Wak. Jadilah dia Wagiswari. Maka dengan demikian, agar kita sekarang jangan malas belajar, mari kan kita lembagakan Saraswati, tidak hanya kita puja di luar diri kita, mari kita stanakan Saraswati di Padma Hridaya kita. Ya, Saraswati di Padma Hridaya, seperti apa yang dikatakan dalam teks lontar Siwagama, kalau sudah Saraswati nyusup ngeraga ring Hridaya, bolehlah disebut dengan Betara Datri Dewi. Ketika ini sudah masuk, saat itulah motivasi untuk belajar tinggi. Inilah saudara pesan Saraswati yang bisa saya sampaikan. Ya di situ juga kita temu simbol yang lain. Ada simbol merak, ada simbol angsa, ada simbol lontar, cakepan, ya, ada simbol genitri, tidak putus-putusnya. Kemudian merak, ada yang mengatakan simbol kewibawaan, tapi ada yang mengatakan merak itu simbol keegoan. Ya, ketika ilmu pengetahuan naik itu ada ruo bineda, bisa menghasilkan kebijaksanaan menjadi angsa, bisa menjadikan kita sombong. Ya, simbol merak itu sendiri dia suka pamer. Kalau merak itu ditonton kan bulunya gitu, dah mekar dia semua. Maka dengan demikian inilah saudara. Jadi ketika kita menguasai Saraswati, jadi dualita itu harus mengantarkan kita pada satu titik kebijaksanaan. Maka dikatakan, marilah kita menjadi amsa, jadi orang-orang yang bijaksana. Demikian, pemirsa channel YouTube Pancatirta ini dimanapun berada, itu pesan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya makna-makna ini bisa bermanfaat bagi kita, ya, bisa kita operasionalkan menjadi tata pikir, dari tata pikir menjadi tata laku, ya, kemudian menjadi tata sarana. Nah, demikianlah Saraswati, makna yang bisa saya suguhkan. Mudah-mudahan dari pemirsa yang lain juga mampu menggali nilai-nilai itu. Ya, demikian. Jerumangku yang bisa saya sampaikan, kita lempar kembali sekarang kepada saudara-saudara yang ikut di channel sore hari ini. Terima kasih. Atur suksema itu luar biasa, kita sudah mendapat pencerahan bagaimana memaknai Saraswati dari diskusi narasi ke diskusi filosofi. Lantur kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting yang ingin bertanya, ada yang mengajukan pertanyaan, silakan buka mic-nya.